Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berada di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang itikaf. Dan kita bersama dengan Ustaz Sardian Umar terkait bagaimana itu itikaf, apa itu itikaf, ya, dan juga bagaimana ketentuan-ketentuan itikaf sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW agar itikaf kita pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana kelengkapannya kita saksikan di Mutiara Hati spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Dan kita sudah bersama dengan Ustaz Sardian Umar, SPDI, MPDI, dan hari ini kita akan membahas tentang itikaf. Ya. Sebelumnya kita sapa dulu Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kita hari ini membahas tentang itikaf Ustaz. Jadi mungkin kebanyakan dari orang umat muslim di Indonesia ataupun di sekitar kita itu tahu bahwa itikaf itu berdiam diri di masjid. Cuman apakah ada yang lebih spesifik lagi tentang itikaf ini Ustaz agar bisa lebih dipahami oleh umat muslim di Indonesia ini Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Para pemirsa Radio Mujahidin, M2 TV, serta Kompas TV dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapat bimbingan dalam kehidupan kita sehingga kita semua selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan i'tikaf, ini pembahasan memang yang sangat unik. Dan ini lebih banyak dibahas atau dilakukan saat bulan suci Ramadan. Secara bahasa, para ulama mengartikan i'tikaf ini adalah habsun nafsi an tasarrufatil adiyah, yaitu menahan diri dari kegiatan rutin yang biasa dilakukan hari-harinya. Sedangkan secara syariat, secara istilah atau secara terminologinya, memang ulama menyepakati bahwa i'tikaf itu adalah al-mukthu fil masjidi li'ibadatillah. Al-mukthu fil masjidi yaitu berdiam diri, menetap di masjid li'ibadatillah, dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syakhsin makhsusin bisifatin makhsusatin, yang dilakukan oleh orang yang tertentu dengan tata cara yang tertentu pula. Nah, maka memang tidak bisa dipisahkan manakala seseorang beriktikaf memang harus menetapnya di masjid. Dalilnya apa atau hukumnya apa? Hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Karena itu yang diajarkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa beliau ini setiap bulan Ramadan ya, itu melakukan i'tikaf 10 hari. 10 hari ini yang dimaksud adalah 10 hari terakhir Ramadan. Nah, dalam hadis yang lain juga memang Rasulullah pernah melakukan sampai 20 hari. Kemudian di ayat Quran, di Quran surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Wala tubashiruhunna, jangan kamu campuri istri kamu itu. Jangan kamu dekati istri kamu itu. Maksudnya jangan sampai berhubungan. Ya, wa antum aakifun, sedangkan kalian itu sedang beriktikaf fil masajid. Makanya terkait yang ketiga, rukun atau syarat dari i'tikaf itu sendiri adalah yang pertama an-niyah, berniat i'tikaf, yang kedua adalah al-mukthu fil masjid atau al-lubthu fil masjid, berdiam diri, menetap di masjid. Jadi enggak sah kalau orang dikatakan i'tikaf kalau tidak di masjid, atau dia di masjid tapi tidak punya niat i'tikaf. Makanya kalau kita masuk ke masjid, duduk di masjid, coba pasang niat i'tikaf, maka dapat pahala i'tikafnya. Ya. Tapi kalau duduk saja di masjid tanpa ada niat i'tikaf, maka tidak dapat pahala i'tikafnya.
Kemudian orang yang beriktikaf juga pertama harus Islam, kedua berakal. Walaupun nanti kata ulama ada anak kecil yang tamyiz sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, masuk kategori itu. Dan yang ketiga paling penting, suci dari hadas besar. Ini jangan sampai dilupakan nih. Ya, suci dari hadas besar, maka ini masuk kategori rukun dalam melakukan i'tikaf. Nah, kemudian yang keempat, ada yang bertanya juga lama. I'tikafnya kira-kira berapa lama? Nah, ini ulama khilafiyah. Yang pertama ada yang mengatakan kalau mazhab kita Imam Syafi'i lahzah, sebentar saja pun nggak apa-apa. Duduk sebentar saja, niat i'tikaf, setelah itu berangkat lagi, itu masuk kategori sudah dapat pahala i'tikafnya. Ada juga ulama yang memberikan syarat i'tikaf ini sebagian kecil, boleh hanya lewat saja, masuk ke masjid, dari pintu masjid ke pintu masjid berikutnya, kemudian dia pasang niat i'tikaf, kemudian dia keluar, itu juga masuk kategori dia beriktikaf. Tapi ada ulama juga sebagian mengatakan i'tikaf itu minimal ada satu waktu tertentu. Jadi misalnya seharian beriktikaf, atau setengah hari, atau 10 hari. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. 10 hari beriktikaf. Jadi tidak pulang ke rumah ya sampai niat i'tikafnya itu sampai 10 hari. Nah, itu terkait dengan berapa lama waktu i'tikaf. Jadi ini khilafiyah. Ya paling minimal kalau kita tidak bisa sampai 10 hari, ambillah setengah harinya. Misalnya malamnya kita i'tikaf di masjid, siangnya mungkin kita kerja, mungkin kita masih ada agenda yang lain. Kalau masih nggak bisa juga, ambillah waktu-waktu tertentu, ya kan? Misalnya ya dari jam 12 sampai subuh, atau jam 2 subuh sampai subuhnya, ambillah waktu-waktu itu. Ya, tidak bisa juga ya sudah ambil 1 jam saja. Artinya tergantung kadar iman lagi kita. Ya. Kemudian yang paling penting juga terkait dengan i'tikaf ini adalah yang kelima ya, yang membatalkan i'tikaf itu sendiri. Nah, apa saja yang membatalkan? Ada 2 kata para ulama. Yang pertama, keluar dari masjid karena tidak ada uzur atau tidak ada alasan yang mendesak. Jadi keluar dari masjid karena ya mau ngobrol-ngobrol saja begitu, atau ingin membeli sesuatu yang tidak kebutuhan mendesak, maka ini juga membatalkan daripada niat i'tikaf itu sendiri. Yang kedua, yang paling parah adalah jima, hubungan suami istri. Itu jelas langsung membatalkan. Tapi kalau istri datang memberikan makanan di dalam untuk kita yang sedang i'tikaf di masjid, boleh-boleh saja. Atau duduk sama istri, sekedar duduk, ya bercakap-cakap sebentar, nggak jadi masalah. Tetapi kalau sampai berhubungan suami istri, itu bisa membatalkan. Nah, oleh karena itu i'tikaf ini luar biasa karena sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan pahalanya juga sangat besar diberikan Allah kepada hamba yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kami sarankan kepada para pemirsa, khususnya kepada diri saya sendiri, ya, kalau tidak bisa i'tikaf 10 hari, minimal setengah harinya. Kalau tidak bisa juga, ambillah waktu. Kita tidur ba'da tarawih, witir, habis itu kita bangun lagi di jam 12, jam 1, supaya mendapatkan pahala i'tikaf khusus di 10 terakhir Ramadan. Walaupun i'tikaf boleh dilakukan di luar Ramadan. Mungkin itu. Baiklah, itu dia para pemirsa dan juga pendengar Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Jadi i'tikaf ini secara umum tadi disampaikan adalah berdiam diri di masjid ya. Artinya bagi Anda semua yang ingin beritikaf, maka beritikaflah di masjid ya, jangan di tempat lain kayak gitu. Mungkin kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap setia di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Pemirsa Kompas TV, M2TV, dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan, dan kita sedang membahas tentang i'tikaf bersama Ustaz Sardiawan Umar. Dan di segmen ini kita akan bahas bagaimana nih caranya Nabi dalam kemudian beriktikaf. Jadi kita tentu saja ingin beriktikaf sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu kita harus tahu dulu bagaimana Nabi ketika beriktikaf ya di bulan Ramadan. Bagaimana nih Ustaz tentang ini nih Ustaz? Baik, para pemirsa Radio Mujahidin, M2TV serta Kompas TV,
Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmatnya dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan i'tikaf yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tentunya kita mesti kumpulkan dulu beberapa referensi, beberapa dalil yang memang menjadi tolak ukur kita, bahwa kita ini betul-betul bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Nah, kami ada beberapa mencatat. Yang pertama, i'tikafnya Rasulullah idza kana muqiman. Rasulullah kalau muqim, menetap, i'takafal ashral awakhir min Ramadan. Beliau beriktikaf 10 terakhir Ramadan. Wa idza safara, tapi kalau sedang musafir perjalanan, i'takafa minal amil muqbil ashri. Beliau melakukan i'tikaf selama 20 hari. Nah, jadi kalau lagi menetap 10 terakhir Ramadan. Kalau lagi musafir, ya kan, karena nggak ada keluarga yang ditinggalkan, kita bisa nambah waktu i'tikaf, bisa 20 hari. Artinya dari mulai pertengahan 10 pertengahan Ramadan sampai 10 terakhir Ramadan. Kemudian ada lagi hadis yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Bahwa Rasulullah ini beriktikaf 10 terakhir Ramadan. Fasafara sanatan falam ya'takif falamma kana al-'amul muqbil i'takafa 20 yauman. Nah, ini saat Rasulullah pernah musafir selama setahun dan belum beriktikaf atau tidak beriktikaf, maka pada tahun berikutnya Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Nah, ada yang menafsirkan hadis ini sebagai apa ya? Qadha mungkin i'tikaf, tapi ulama mengatakan bukan mengqadha, bukan mengganti i'tikaf yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ini menunjukkan justru bahwa i'tikaf itu tidak hanya dilakukan oleh Rasul di bulan Ramadan. Boleh dilakukan selain bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, nah ini juga hadis dari baginda Rasulullah, inni i'takaftul ashral awal. Sesungguhnya aku beriktikaf 10 awal Ramadan. Jadi ini pernah dilakukan oleh Rasulullah 10 awal Ramadan, beliau beriktikaf. Altamisul lailah, karena niatnya untuk mencari malam kemuliaan Lailatul Qadar itu. Tsumma i'takaftul ashral awsat. Juga kemudian aku iktikaf 10 pertengahan Ramadan. Ya. Tsumma utitu faqila li innaha fil ashril awakhir. Kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu berkata, sesungguhnya Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 terakhir Ramadan. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Maka siapa yang suka di antara kalian untuk beriktikaf, maka beriktikaflah, kata Rasulullah. Fa'takafan nasu ma'ahu. Maka sahabat pun akhirnya mengikuti iktikaf bersamanya. Artinya, melalui hadis ini, bahwa Rasulullah itu pernah iktikaf 10 awal Ramadan. Jadi nggak salah. Kalau seandainya ada orang pengen, saya mau iktikaf dimulai 10 awal Ramadan, boleh. Atau 10 pertengahan, boleh. Nah, yang lebih dijaga itu adalah 10 terakhir. Jangan sampai 10 awal Ramadannya mantap, bagus ibadahnya, pertengahannya bagus, akhirnya makin kendor. Nah, ini berarti justru gagal paham nih. Ya kan, kadang-kadang begitu. Dan ini termasuk terkait dengan amal ibadah yang sholat tarawih witir kita. Kalau 10 awal penuh masjidnya, 10 pertengahan masih penuh, 10 akhir udah mulai habis semua. Pada sibuk cari baju lebaran, pada sibuk cari kue lebaran gitu. Padahal yang harus dijaga 10 terakhirnya. Nah, saya kan udah ibadah 10 awal katanya. Nah, ini yang justru keliru. Makanya saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah dimanapun Anda berada, ayo sama-sama kita jaga 10 terakhir Ramadan. Kalau di awal Ramadan kita mampu meningkatkan amal ibadah, maka 10 terakhir menjadi penentu sukses atau tidaknya, atau maksimal atau tidaknya ibadah Ramadan kita. Kemudian juga ada sebuah hadis, wa tarakal i'tikaf fi syahri Ramadan hatta i'takafa fil ashril awal min Syawal. Ini juga ada hadis bahwa Rasulullah pernah tidak i'tikaf di bulan Ramadan sampailah beliau i'tikafnya di 10 awal bulan Syawal. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi i'tikaf manakala tidak dilakukan di Ramadan, maka dilakukan di bulan Syawal atau bulan yang lainnya secara umum, ya. Kemudian ada hadis lagi juga dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza arada ayyatakifa shallal fajra thumma dakhala mu'takafahu. Rasulullah kalau memulai i'tikafnya itu dengan masuknya sholat fajar atau sholat subuh. Ya, kemudian masuk di tempat i'tikafnya. Nah, dalil ini menunjukkan tentang waktu mulai i'tikafnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu masuk subuh pertama hari ke-21 Ramadan. Tetapi ulama justru lebih jumhur mayoritas berpendapat mulainya i'tikaf yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yaitu masuk di malam 21, bukan di subuh ke-21. Karena untuk menghitung 10 terakhir Ramadan itu harus dihitung dari malam. Masuk malam 21 berarti sudah masuk malam 10 terakhir Ramadan. Nah, itu yang lebih muktamad, lebih kuat pendapatnya. Ya. Nah, walaupun ada andai kata ada orang yang mau mulai i'tikafnya di subuh ke-21. Mudah-mudahan dari beberapa referensi hadis yang kita sampaikan ini, kita bisa lebih memahami tentang cara i'tikaf yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baiklah, itu dia bagaimana caranya i'tikaf dari Rasulullah SAW. Semoga kita bisa kemudian meniru ya dan juga meneladani apa yang beliau lakukan sehingga i'tikaf kita bisa maksimal dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap setia di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar Radio Mujahidin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi, kita kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Dan kita masih membahas tentang i'tikaf ya. Dan ini di segmen terakhir ini kita akan membahas tentang apakah ada perbedaan dari i'tikaf laki-laki dan juga i'tikaf perempuan. Karena ada beberapa ketentuan bahwa perempuan itu harusnya di rumah kan, bahwa dan juga gimana nih i'tikafnya antara laki-laki dan perempuan ini, apakah ada perbedaan atau bagaimana? Baik, bismillah. Para pemirsa Radio Mujahidin, M2 TV, serta Kompas TV dimanapun Anda berada, semoga selalu istiqomah dengan amal-amal ibadah sampai akhir hayat kita. Terkait dengan perbedaan laki-laki dan wanita dalam i'tikaf, sebenarnya tidak ada, karena ini dicontohkan juga oleh istri-istrinya baginda Rasulullah. Sebagaimana di awal tadi kita sampaikan bahwa karena Nabi SAW ya'takifu ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Ini dilakukan i'tikaf oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Tsumma i'takafa min azwajih. Jadi dilanjutkan juga oleh istri-istri Rasulullah beriktikaf setelah wafatnya beliau. Artinya wanita diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf. Ya, atau sama-sama. Nah, dengan syarat tentunya. Yang pertama, dalam keadaan suci, tidak haid, ya, tidak dalam keadaan hadas besar. Kemudian yang kedua, syarat wanita i'tikaf tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Nah, ini mesti dijaga betul ini. Kalau seandainya tempatnya bergabung atau bisa diintip oleh laki-laki apa yang dibuat oleh wanita saat beriktikaf, ini merusak ini. Ya, justru kehadiran wanita itu membuat fitnah. Maka lebih baik wanita tidak usah di situ. Maka memang wanita kalau mau beriktikaf harus cari tempat yang memang ada bisa fokus khusus wanita. Misalnya masjid ini khusus untuk wanita iktikafnya, atau dipisah. Kalau di Mujahidin kita itu kan biasanya dipisah ya. Laki-lakinya di lantai 2, perempuannya di lantai yang pertama. Nah, itu lebih baik seperti itu, dipisah gitu. Oh, jadi jangan mentang-mentang oke kami kan suami istri, kami pengen sama-sama. Oh, enggak bisa. Jadi lebih fokus untuk ibadah kepada Allah. Jadi i'tikafnya lebih kepada jangan sampai kita ada unsur yang lain, hamba yang lain selain hanya fokus kita ibadah kepada Allah. Dan yang paling penting lagi, i'tikaf bagi istri harus mendapatkan persetujuan suami. Ya. Kalau yang belum punya suami, jadi harus izin dari walinya. Ya. Jadi atau ditemani oleh mahramnya. Nah, karena i'tikaf ini hukumnya sunnah. Jadi sama dengan kiasnya puasa sunnah. Istri boleh puasa sunnah kalau mendapatkan izin suami. Tapi kalau puasa wajib jangan tanya lagi.
Jangan ditanya, oh mesti izin. Kalau puasa Ramadan wajib itu. Nggak diizinkan suami pun wajib ya untuk dilakukan oleh istri. Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang sunnah, puasa sunnah, termasuk i'tikaf, ini karena hukumnya sunnah, maka mesti mendapatkan izin suami. Jadi manakala ini sudah dipenuhi oleh seorang wanita atau seorang istri, dia boleh beriktikaf di masjid. Ya. Kemudian amalan-amalannya sama. Ya, amalan yang dilakukan saat beriktikaf bagi laki-laki maupun perempuan sama. Artinya dia lebih menghidupkan. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam itu dengan kegiatan-kegiatan amal ibadah. Amal-amal ibadah, misalnya seperti sholat malam, ya, membaca Quran, zikir dan doa. Kemudian dengan memperbanyak baca sholawat. Termasuk boleh wanita dengan tambahan menyiapkan juga untuk makanan sahurnya. Ya, ini sebenarnya lebih kepada wanita-wanita yang ingin dapat pahala orang beriktikaf. Maka Anda yang misalnya head gitu ya, tidak bisa karena ada tugas di rumah yang Anda bayi kecil, maka saran kita coba Anda siapkan sajalah makanan dan minuman untuk orang yang beriktikaf. Ya, siapkan air minum gelasnya, ya kan, siapkan makanan sahurnya. Insya Allah siapa yang ikut menyiapkan, ya, maka paling tidak mendapatkan bagian dari pahala orang yang melakukan ibadah tersebut. Nah, jadi insya Allah nggak akan ada ketinggalan bagi wanita, bagi mereka yang ingin ikut dapat bagian pahala dari iktikaf itu sendiri. Mungkin itu. Baik, jadi memang tidak ada perbedaan ya antara laki-laki amal dan ibadahnya. untuk amal ibadah tidak ada, tapi kalau misalnya tempat yang wanita memang ada tempat harus khusus. tetap di masjid. Tempat khusus. Ya, tetap di masjid, tidak di rumah. Ya, tapi ada tempat khusus supaya tidak ada fitnah antara laki-laki. Ya, asalkan tadi masjidnya betul-betul bisa membuat dia lebih aman. Gitu. Ya. Oke, sekarang terkait ini, kan kita sekarang berada di masa pandemi, Ustaz, ya. Ada beberapa masjid yang mungkin masih tutup dan tidak menerima iktikaf. Nah, itu bagaimana ya. pandangan kita itu, Ustaz? Nah, memang terkait dengan masa pandemi para pemirsa, ya, memang ada mungkin beberapa masjid yang tidak mengadakan kegiatan i'tikaf. Nah, ini sebagaimana kita sampaikan kaidahnya bahwa ad-darurat tubihul mahzurat. Kegiatan sesuatu yang darurat membolehkan satu pelanggaran, ya. Maka syarat i'tikaf itu sendiri sebenarnya harus di masjid. Tapi karena masa pandemi seperti ini masjid tidak membuka kegiatan i'tikaf, maka kita tetap melakukan i'tikaf. Walaupun sebenarnya tidak sah i'tikaf itu. Tapi insya Allah pahala dari niat i'tikaf kita akan tetap dapat. Mana dalilnya? Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'mal muqiman wa sahihan." Kata Rasulullah, apabila seseorang itu sakit atau musafir, ada uzur, ya, lalu tidak bisa melakukan suatu amal ibadah, kutiba lahu mithla ma kana ya'mal, tetap ditulis baginya sebagaimana dia pernah beramal ibadah, muqiman, dalam keadaan mukim, menetap, wasohihan, dalam keadaan sehat. Jadi sehatnya kita biasanya i'tikaf, tapi karena masa pandemi seperti ini kita nggak beriktikaf. Jadi kita i'tikafnya di rumah saja, walaupun syaratnya tidak memenuhi. Insya Allah pahala i'tikaf itu akan kita dapatkan. Nah, ya. Nah, jadi atau kita lagi menetap, biasa kita i'tikaf, karena kita lagi musafir, kita nggak i'tikaf, tetap dapat bagian pahalanya. Nah, jadi tergantung masa sehatnya, masa mukimnya. Kalau kita terbiasa masa sehat melakukan amal ibadah ini, nah saat kita sakit kita juga dicatat. Itu luar biasa. Hadis ini juga berlaku bagi wanita yang haid. Ya, manakala lagi masa sucinya dia beriktikaf, tahu-taunya begitu seputar Ramadan masuk waktu haidnya. Jadi gimana Ustadz, saya juga ingin dapat pahala iktikaf. Ya sudah, ikut zikir di rumah, ya, doa di rumah, siapkan makanan untuk orang yang insya Allah dapat pahalanya. Saya kira itu. Baik, jadi memang ada rukshoh atau keinginan dari Ustaz ya untuk kemudian beriktikaf di rumah di masa pandemi ini. Baiklah, wafilah, itu dia pembahasan kita mengenai iktikaf di program ini, program Mutiara Hati. Syukran kepada Ustaz Sadiawan Umar yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita bisa beriktikaf di bulan Ramadan ini dan diterima amal iktikaf kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya,